Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ki Sendang. Salam satu jiwa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ki Sendang akan mengulas tentang hakikat diri manusia dalam perspektif pencarian para filsuf Yunani pada masa kejayaan. Pada masa kejayaan Yunani, berkumpullah 60 filosof yang dipimpin oleh saudara Plato. Pada pertemuan itu, mereka para filsafat itu memberi nama definisi dari benda dan kehidupan di langit, di bumi, bahkan di lautan. Dan mereka sukses memberi nama dan mendefinisikan seluruh kehidupan dari 3 unsur, langit, darat, dan lautan. Namun sidang itu mengalami kemacetan di saat mereka mencoba untuk bertanya siapa diri manusia ini yang sebenarnya. Namun atas kecemerlangan otak si Plato selaku pemimpin sidang, dia memberi satu gambaran bahwa manusia adalah binatang yang berkaki 2 dan tidak berbulu. Melihat pendapat dan mendengar satu kesimpulan sementara yang disampaikan Plato, ada salah satu anggota sidang yang cerdik. Dia langsung pulang, keluar dari sidang tanpa izin, dan pulang ke rumah, menangkap ayam hidup-hidup, dicabuti bulunya, dimasukkan ke dalam jubahnya. Lalu sang filosof itu sendiri kembali ke sidang dan melakukan instruksi kepada sang Plato. Instruksi, kata filosof yang membawa ayam yang sudah masuk dalam jubahnya yang sudah tidak berbulu. Kalau saudara Plato mengatakan bahwa manusia adalah binatang yang berkaki 2 dan tidak berbulu, maka mungkin yang saya bawa ini pun juga manusia. Sidang pada saat itu mengalami kesenyapan karena pendapat Plato yang sekedar menghibur atas sidang yang macet sudah 3 hari mungkin, ini terbantahkan tentang siapa manusia ini yang sebenarnya. Lalu sidang keesokan harinya dibuka lagi dengan tema tetap siapa hakikat manusia itu sendiri. Tetap tidak ada gagasan dari seluruh sidang, dari seluruh ahli filsafat yang 60 yang tetap dipimpin saudara Plato. Namun Plato tetap punya ide yang cemerlang. Dia memberi kesimpulan sementara bahwa manusia adalah binatang yang bisa berbicara. Tapi di kala itu juga pendapat bahwa manusia adalah yang binatang yang bisa berbicara terbantahkan oleh salah satu ahli filsafat yang duduk di pojok paling ujung. Dia memiliki saudara yang dari sejak lahir itu tidak bisa bicara. Lalu instruksi kepada saudara Plato, kalau definisi manusia itu adalah hakikatnya binatang yang bisa berbicara, tegakah saudara mengatakan adik saya bukanlah manusia? Karena dia sejak lahir dia dalam keadaan bisu, tidak bisa berbicara. Sidang semakin senyap karena kesimpulan yang disampaikan Plato selalu terbantahkan. Lalu sidang keesokan harinya dibuka kembali dengan tema yang sama. Lagi-lagi sidang mengalami kemacetan dan Plato selalu menemukan ide untuk memberi definisi sementara. Apa kata Plato? Hakikat manusia adalah gabungan antara jasmani dan rohani. Jasmani saja tanpa rohani, bangkai,
sedangkan rohani saja tanpa jasmani adalah hantu. Pada saat itu sidang mulai hidup, tetapi semakin carut marut, karena bukan hanya 1, 2, 3, 4 ahli filsafat yang berpendapat, yang mengajukan instruksi, bahkan puluhan tangan instruksi kepada Plato sang pimpinan. Saudara Plato, kalau memang hakikat manusia itu adalah, definisinya adalah gabungan jasmani dan rohani, bila mana jasmani saja adalah bangkai dan rohani saja adalah hantu, berarti manusia hakikatnya gabungan antara bangkai dan hantu. Plato semakin kehabisan akal dan geleng-geleng kepala atas pendapat sudah 3 kali terbantahkan. Maka saudara-saudara sekalian, dari pendapat ahli filsafat sampai 60 berkumpul yang mampu mendefinisikan benda dan kehidupan langit, bumi, dan lautan. Ini dilakukan, tetapi macet ketika mencoba mendefinisikan definisi siapa manusia itu sendiri. Maka kita harus berpikir, saya pun mawali berpikir bahwa hal itu, ini hanyalah kita memasrahkan kekuatan dan kemampuan segalanya kepada Maha Pencipta. Karena tidak mungkin yang menciptakan, yang diciptakan akan mengetahui sesuatu yang menciptakan. Itu tidak mungkin. Maka demikian, dengan ulasan ini tadi, dari awal sampai akhir, mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta, dan semakin kita melakukan pemasrahan baik lahir maupun batin, bahwa sebenarnya kita bukan siapa-siapa tanpa kekuatan Sang Maha Pencipta. Demikian, semoga bermanfaat dari kami. Jumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.